Imbang lawan Lazio, media Italia, Inter Milan buang peluang Scudetto. La Gazzetta dello Sport menilai hasil imbang 2-2 Inter Milan melawan Lazio dianggap sebagai tindakan membuang peluang meraih gelar Serie A musim ini. Suasana suram tak terhindarkan di kubu Inter Milan setelah hasil imbang kontra Lazio. Setelah 2 kali memimpin di San Siro, tim Nerazzurri pada akhirnya gagal mempertahankan keunggulan dengan cara yang relatif mudah. Sementara itu, di pertandingan lainnya, Napoli juga meraih hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Parma. Ironisnya, hasil yang diraih Napoli justru membuat kegagalan Inter terasa semakin menyakitkan. La Gazzetta dello Sport mencatat bahwa tidak ada perwakilan dari Inter yang bersedia menghadapi media setelah pertandingan. Pelatih Simone Inzaghi dan para pemainnya memilih untuk tetap di ruang ganti selama sekitar 1 jam untuk meluapkan kekecewaan dan mencoba mencerna hasil tersebut. Meskipun secara matematis Inter Milan belum gagal mempertahankan gelar Serie A, namun perasaan yang dominan adalah bahwa hasil imbang melawan Lazio adalah peluang terakhir yang terlewatkan. Perjalanan perebutan gelar musim ini penuh dengan kejutan, dan Napoli sendiri tidak tampil terlalu dominan, memberikan banyak kesempatan bagi Inter untuk mengambil kendali. Namun, hasil imbang kemarin merangkum kegagalan Nerazzurri dalam memanfaatkan peluang-peluang tersebut. Gazzetta menambahkan, semua kekecewaan di Serie A akan termaafkan jika Inter mampu mengalahkan Paris Saint-Germain di final Liga Champions. Kemenangan di Eropa akan menjadi akhir musim impian bagi seluruh tim. Namun, tanpa itu, hanya rasa pahit kegagalan di Serie A yang akan tersisa. Kalah dari AS Roma, Milan makin mudah singkirkan Sergio Caoinesau. Kekalahan 3-1 dari AS Roma di Stadion Olimpico di Serie A, membuat AC Milan jauh lebih mudah melepas Sergio Caoinesau di musim panas mendatang. Babak kedua dimulai dengan susunan pemain AC Milan yang sama seperti di akhir babak pertama. Rossoneri nyaris berbalik unggul 2-1 melalui Tijani Reijnders, namun pada akhirnya, kekurangan jumlah pemain dan kelelahan mulai terasa. Rossoneri akhirnya kebobolan gol kedua melalui tendangan bebas Leandro Paredes yang mengejutkan Mike Maignan. Di momen tersebut, kiper asal Prancis tersebut banyak dikritik karena membangun pagar betis yang buruk. Pelatih Sergio Caoinesau mencoba memberikan perubahan dengan melakukan beberapa pergantian pemain dengan memasukkan Fofana, Leao, dan Jovic. Namun mereka hanya menciptakan beberapa peluang berbahaya. Sebaliknya, Roma kembali mencetak gol melalui Brian Cristante, mengubah skor menjadi 3-1 dan memulai perayaan kemenangan bagi Claudio Ranieri, yang mampu menjaga laju timnya layaknya tim peraih Scudetto sejak kedatangannya. Siapapun yang menggantikannya musim depan akan memiliki beban warisan yang berat, terutama jika tiket Liga Champions berhasil diraih di laga terakhir. Tugas menggantikan Caoinesau akan terasa lebih ringan karena Milan kini adalah tim yang perlu dibangun kembali, baik dalam permainan maupun semangat. 2 kekalahan dalam 4 hari di Olimpico dengan jelas mengonfirmasi hal ini. Tidak hanya itu, terlepas siapapun nanti penggantinya, pelatih Milan berikutnya dipastikan akan lebih fokus ke Serie A, dan akan diizinkan untuk membangun tim baru, dari nol. Inter siap aktifkan klausul buyback untuk Giovanni Fabian dari Bologna. Inter Milan berpotensi untuk merekrut kembali gelandang Giovanni Fabian dari Bologna pada bursa transfer musim panas ini. Informasi ini dilansir oleh Tuttosport. 2 tahun lalu, Inter Milan menjual gelandang Giovanni Fabian ke Bologna secara permanen, bukan sebagai pemain pinjaman. Namun, Nerazzurri memiliki klausul pembelian kembali untuk Fabian. Mereka dilaporkan dapat merekrut kembali pemain berusia 22 tahun itu dengan biaya sekitar 12 juta euro. Klausul tersebut akan aktif selama bursa transfer musim panas 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tuttosport melaporkan bahwa Inter mungkin memiliki keinginan untuk merekrut kembali Fabian. Inter Milan siap melakukan perombakan lini tengah yang signifikan pada bursa transfer musim panas ini. Nerazzurri sudah hampir dipastikan masih akan mengandalkan beberapa pemain utama di musim ini, seperti Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, dan Piotr Zielinski. Sementara itu, Petar Sucic akan bergabung dengan Inter pada akhir musim ini. Namun, pemain seperti Henrikh Mkhitaryan, Davide Fratesi, dan Christian Aslani berpotensi hengkang pada akhir musim ini. Oleh karena itu, Inter tentu akan mencari bala bantuan lini tengah pada musim panas ini. Dan Giovanni Fabian bisa menjadi peluang yang sempurna dalam hal ini. Inter dapat menyelesaikan kesepakatan dengan cepat untuk merekrut kembali pemain berusia 22 tahun itu, yang menjadi starter di final Coppa Italia untuk Bologna saat mereka mengalahkan AC Milan untuk memenangkan trofi pertama bagi klub. Oaktree Capital siapkan dana besar untuk transfer Inter di musim panas ini. Oaktree Capital dikabarkan siap mengeluarkan dana besar di bursa transfer musim panas ini seiring dengan keinginan Inter Milan untuk menyegarkan skuad mereka. Jendela transfer musim panas semakin dekat bagi Inter Milan, dan Nerazzurri tentu saja sedang mematangkan rencana mereka. Musim panas ini dipastikan akan menjadi bulan yang sibuk bagi Inter.
Mungkin tidak akan sesibuk tahun 2023 ketika 12 pemain datang dan pergi. Namun juga tidak akan sesepi musim panas lalu di mana Inter hanya mendatangkan 4 pemain untuk tim senior. Prioritas musim panas lalu adalah mempertahankan skuad yang ada. Sementara prioritas Inter di musim panas ini jelas, mereka ingin merekrut pemain yang lebih muda dan menurunkan rata-rata usia skuad yang tinggi. Meski banyaknya pemain veteran di skuad Inter tidak menghalangi mereka untuk bersaing di berbagai kompetisi musim ini, semua pihak di klub menyadari bahwa situasi ini tidak akan berkelanjutan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Inter bertujuan untuk mulai meremajakan skuad pada musim panas ini. Lebih lanjut, Sport Italia melaporkan bahwa Nerazzurri tidak akan fokus berburu pemain murah. Dalam beberapa tahun terakhir, Inter memang harus pandai mencari nilai di bursa transfer. Namun kali ini, Sport Italia melaporkan bahwa Inter siap mengidentifikasi target utama mereka. Pemilik Inter, Oaktree Capital, akan merasa percaya diri untuk mengeluarkan biaya transfer yang besar jika itu untuk pemain yang tepat. Inter serius pertimbangkan barter Davide Fratesi dengan Giacomo Raspadori. Inter Milan dan Napoli dikabarkan sedang mempertimbangkan kemungkinan pertukaran pemain yang melibatkan Davide Fratesi dan Giacomo Raspadori. Masa depan Davide Fratesi di Inter Milan masih belum pasti. Pemain berusia 25 tahun itu belum menjadi pilihan utama di bawah asuhan Simone Inzaghi. Oleh karena itu, Inter tentu akan mendengarkan tawaran untuk Fratesi di musim panas ini. Namun, Inter tidak ingin melepas Fratesi dengan harga murah dan meminta setidaknya 40 juta euro untuk pemain internasional Italia tersebut. AS Roma masih tertarik pada Fratesi, meskipun gagal mendapatkannya pada bursa transfer Januari lalu. Prioritas Fratesi sendiri adalah pindah ke Giallorossi. Namun, akan sulit bagi Roma, kecuali mereka lolos ke Liga Champions. Selain Roma, Napoli juga menganggap pemain berusia 25 tahun itu sebagai target utama musim panas ini. Dalam kasus Il Partenopei, mereka tentu dapat menawarkan Fratesi kesempatan bermain di Liga Champions. Inter Milan diketahui mengagumi penyerang Napoli, Giacomo Raspadori. Pemain berusia 25 tahun itu sesuai dengan profil second striker yang ingin ditambahkan Nerazzurri ke lini serang mereka. Selain itu, Raspadori tidak selalu menjadi pilihan utama di Napoli. Oleh karena itu, klub asal Campania tersebut tentu dapat menawarkan pemain internasional Italia itu sebagai bagian dari kesepakatan untuk Fratesi. Napoli diperkirakan akan menilai Raspadori sekitar 25-30 juta euro dalam pertukaran tersebut. Menurut Tuttosport, kedua klub sedang mempertimbangkan dengan serius pertukaran yang melibatkan kedua mantan gelandang Sassuolo tersebut. Arsenal sepakat lepas Nuno Tavares ke Lazio di musim panas ini. Arsenal dikabarkan telah mencapai kata sepakat untuk melepas secara permanen Nuno Tavares yang saat ini dipinjamkan ke klub Italia, Lazio. Nuno Tavares tiba di Arsenal pada 2021 dari Benfica sebagai bek muda penuh potensi setelah tampil menjanjikan sebagai pelapis Alejandro Grimaldo. Cedera Kieran Tierney membuat Mikel Arteta memberi kesempatan kepada pemain berusia 21 tahun itu tampil di Premier League lebih awal dari yang direncanakan. Meski dikenal sebagai pemain dengan kekuatan fisik dan kecepatan tinggi di sisi sayap, Tavares kerap kesulitan menunjukkan konsistensi. Salah satu momen paling diingat adalah ketika ia ditarik keluar hanya dalam 34 menit saat Arsenal tersingkir dari Piala FA oleh Nottingham Forest. Setelah 2 musim masa peminjaman, termasuk 1 musim di Nottingham Forest, Tavares dipinjamkan ke Lazio pada musim panas lalu. Di klub ibu kota Italia itu, ia tampil cukup impresif dengan mencatatkan 8 assist, dan kini Lazio dikabarkan siap mengaktifkan klausul pembelian permanen senilai 7-8 juta. Meski potensi penjualan ini membuat Arsenal sedikit merugi dari investasi awal sebesar 6,8 juta pound, klub masih bisa mendapat keuntungan tambahan. Menurut laporan Evening Standard, kesepakatan antara Arsenal dan Lazio mencakup klausul penjualan ulang sebesar 25%, yang memungkinkan The Gunners meraup pendapatan jika Lazio menjualnya kembali dengan harga tinggi. Inter bidik Oumar Solet dan Connie De Winter untuk Piala Dunia antar klub. Inter Milan berambisi datangkan Oumar Solet atau Connie De Winter untuk memperkuat lini pertahanan menjelang partisipasi di Piala Dunia antar klub FIFA. Musim panas ini, Inter Milan akan ambil bagian dalam edisi Piala Dunia antar klub. Namun, sebelum itu, Nerazzurri masih memiliki beberapa pertandingan penting, termasuk upaya mengejar gelar Serie A melawan Napoli. Setelah itu, mereka akan bersaing di final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Setelah itu, fokus akan beralih ke perjalanan ke Amerika Serikat untuk ikut dalam ajang Piala Dunia antar klub FIFA edisi tahun 2025. Menurut Tuttosport, Inter berencana untuk menyelesaikan 3 perekrutan pemain baru sebelum Piala Dunia antar klub. Mereka telah mencapai kesepakatan untuk gelandang Petar Sucic, yang akan bergabung dari Dinamo Zagreb setelah musim ini berakhir. Selain itu, Inter juga sedang bernegosiasi untuk merekrut winger Luis Enrique dari Marseille. Kabarnya,
Nerazzurri ingin menuntaskan transfer pemain Brasil itu sebagai persiapan untuk Piala Dunia antar klub. Namun, Tuttosport juga mengindikasikan bahwa Inter akan berupaya memperkuat barisan pertahanan mereka sebelum bertolak ke ASB Udinese. Omar Solet tampaknya menjadi target utama Inter di lini belakang. Pemain asal Prancis itu sangat mengesankan Inter sejak bergabung dengan Udinese pada Januari lalu. Meskipun demikian, Solet bukan satu-satunya nama dalam daftar incaran Inter. Tuttosport juga melaporkan jika Begenoa, Connie de Winter, juga menjadi target utama Nerazzurri.